Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kia dan Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya. Pada kali ini saya mau presentasi sementara ya Bu ya, mengenai progres pembuatan eksterior rumah Ibu ya, yang akan dibangun. Nah, setelah kita buat banyak eh, hal-hal yang akan saya sampaikan ya, terutama mengenai beberapa penyesuaian dari denah yang telah kita buat hingga ke tambahan-tambahan ornamen pada bangunan eksteriornya ya Bu ya. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya buat ya Bu. Progresnya kurang lebih 70% ya. Jadi atap belum ya, tapi beberapa hari ke belakang ini saya fokus ke eh, penyesuaian bentuk fasade atau tampak tiga dimensi dari bangunan Ibu ya. Kalau kita bahas dari depan ya, ini toko ya Bu ya. Rencana ke depan kita pakai awning naungan beton. Ini silahkan didiskusikan bila tidak ada masalah. Oke. Kalau misalnya ada masukan ingin tidak beton, tidak apa-apa. Cuman ini karena desainnya desain minimalis, kemudian eco-friendly, saya coba desain seperti ini ya. Nah, ini di depan pakai awning beton ya Bu ya. Kemudian ini ada toko ya, masih existing, dua toko. Kemudian eh, masuk lantai satunya dulu ya, kita bahas. Tempo hari saya foto jendelanya polos ya Bu ya, tapi ini sudah saya sesuaikan. Saya coba ambil dari contoh beberapa desain yang kekinian ya. Ini jendelanya seperti ini ya, bisa dibuka bagian atas ini ya. eh, Bagian bawahnya tidak. Ini untuk style ya, style yang baru ya. Sekarang yang lagi tren seperti ini. Kemudian ini juga ya, jendela di sampingnya yang bisa dibuka bagian atas ya, bagian bawahnya tidak ya. Untuk daerah-daerah di Indonesia, kalau di luar negeri kan Bu, eh, sangat aman ya keamanannya, jadi jendela saja cukup. Namun untuk di tempat kita bisa dipertimbangkan nanti untuk meningkatkan keamanan, mungkin di dalamnya dibuatkan tralis ya, tralis minimalis ya. Nah, itu silahkan teknis pengerjaan dari Bapak dan Ibu nanti ketika dimulai pembangunan ya Bu. Nah, kemudian ini ada pintu masuk ya, double pintu. Eh, ini kusennya juga berbahan aluminium, bisa, kayu bisa ya. Bisa dibuka bagian atas ini, bagian bawahnya tidak. Kemudian ini kan Ibu dan Bapak ingin ada ventilasi ya. Saya buatkan ventilasi seperti ini agar cahaya dan udara tetap masuk ya. Namun ini belum final ya Bu ya, bagian lantai satu ini nanti masih bisa saya poles ya. Saya kasih tambahan ornamen ban-banan beton ya. Contohnya seperti lantai 2 ini nih ya. Lebih manis terlihatnya. Ini baru saya masukkan eh, pintu ventilasi dan jendela saja ya kalau lantai satu ya. Nah, ini juga sama ruang pertemuannya, ruang ruang tengah ya. Apa ini? Ruang tengah ya. Kemudian ini ada musola ya, musola kita tidak ada jendela, jadi hanya ventilasi saja ya. Di sini nanti ada bunga-bunga ya. Kemudian ini areal dapur ya. Areal dapur. Kemudian ini untuk tiang ya Bu ya, ini tiang terusan dari balkon ya. Nanti silahkan, apakah Ibu ingin balkonnya nyaman seperti ini ya, biar view-nya bisa melihat ke depan dan ke sekeliling di samping ya, atau mau konsepnya seperti ini, dikasih tutupan beton. Jadi mungkin yang terlihat hanya bagian depan saja, sampingnya enggak. Contohnya seperti ini nih Bu. Nah ini Bu. Nah ini contohnya ya. Jadi balkonnya tidak ada dinding samping kanan kirinya, ada dinding kanan kiri ya maksud saya. Hanya bisa lihat kalau ini emang depannya ya. Nah kalau Ibu kan depannya sebelah sini ya, jadi ada opsi tidak ditutup dinding ya. Jadi Ibu bisa melihat ke depan.
Nah, dan ke samping sini ya. Tapi kalau misalnya ibu dan bapak ingin ada dinding saja di samping kanan kirinya, jadi view-nya ke samping saja, boleh, silahkan disampaikan ya. Saya sangat terbuka, masih bisa, silahkan. Deadline eksterior sampai tanggal 22 ya. Nah, ini ada tiang bu, kenapa? Karena ini lebih dari 1 meter ya. Jadi khawatir akan ada lendutan, jadi kita harus memasang tiang ya. Untuk style, saya coba buat tiang seperti ini bu, ini dari besi ya, tapi nanti dicat rapih sehingga tidak terlihat jelek, jadi terlihat lebih manis. Contohnya saya ambil dari ini bu. Saya ambil dari sini contohnya. Nah ya bu ya. Nah ini saya buat seperti ini, cuman 2 saja. Nah ya, ini fungsinya secara struktur menyalurkan beban vertikal dari atas ya ke bawah sini ya. Dan ini lurus dengan tiang kolom utama bu. Nah tiang kolom utama ini nanti betonnya itu di sini, jadi nanti disalurkan ke pondasi sebelah sini ya, ke bawah. Nah jadi aman secara kestrukturannya bu ya. Ini juga areal dapur ya bu ya. Tadinya kan seperti ini bu, awalnya bentuknya seperti ini ya bu ya. Namun setelah kita buat 3D ternyata harus ada penyesuaian di mana areal ini sangat sedikit ya bu ya, sangat kecil. Nah ini memang terlihatnya di 3D ya, jadi saya buat kotak saja bu, tanggung jadinya. Kalau sedikit-sedikit ya nanti juga mau jemurnya susah ya, sedangkan mungkin anggota keluarga di rumah ibu banyak ya, jadi perlu agak luas. Ini saya perluas bu, jadi sampai sini nih. Nah ya, kalau kita lihat masih aman bu. Nah ya, dan ini juga memerlukan tiang ya. Ini saya buat berbeda tiangnya, tiang balkon area cuci jemur dengan balkon ruang keluarga ya, ruang tengah. Ini karena ada hierarki ya dalam arsitektur. Jadi yang ini dibedakan antara privat area dengan service area ya. Nah ini juga saya kasih rooster bu, agar udara tetap masuk, pakaian cepat kering kalau dijemur, dan tapi dari luar tidak langsung terlihat dengan jelas ya jemurannya ya, pakaiannya. Nah ini pagar yang digunakan pagar kaca bu. Nah ini manis ya kak. Nah pagar kaca, tapi nanti ke depan kalau ibu misalnya ingin pagarnya yang lain, misalnya pagar besi hollow yang seperti biasa pada umumnya, silahkan, tapi saya sarankan ini bu lebih manis ya terlihat. Oke. Kemudian kita masuk ke lantai 2 ya bu. Nah lantai 2 asalnya kan pada awalnya saya rancang blong ya, terbuka. Saya screenshot di awal-awal kemarin ke ibu juga, bagian depan ini terbuka ya. Namun saya pikir ini terlalu lebar ya, 6 lebih kali 5 lebih ya sampingnya. Ini saya kurangi bukaannya biar terlihat lebih cantik juga, dan mungkin di sini kita bisa nyimpen kolam atau yang lainnya, tanaman rambat. Jadi saya batasi bukaannya, pagarnya segini aja bu. Nah ya, nah ini dikasih rooster yang cantik juga ya bagian depan. Jadi mungkin suatu saat ada sesuatu yang disimpan di sini, jadi tidak langsung terekspos ya bu ya. Nah seperti ini, jadi tampilannya lebih cantik. Kemungkinan nanti di bagian depan ini harus pasang kanopi bu. Kalau misalnya atap, saya tidak rekomendasi ya. Kalau atap nanti menambah beban struktur sini ya, biaya juga ya. Saya sarankan bagian depan pakai kanopi saja, tapi kanopinya yang bagus, baja ringan. Di atasnya mungkin bisa fiber, bening atau kaca. Nanti saya akan tampilkan ya ketika saya membuat finishing lantai 2 ini. Kita kasih kanopi. Ini contoh yang Pak Hendri, ada contoh yang Pak Hendri nanti saya perlihatkan. Nah kemudian ini bu, ini belum saya edit ya bu, bagian tengahnya, jendelanya belum saya edit, masih jendela biasa. Nah kalau untuk samping ini kamar tidur utama, saya
coba desain seperti ini ya. Jadi ada keluar kurang lebih 50 cm keluarnya. Jadi untuk memaksimalkan ini bagian dalam juga bisa disimpan vas bunga atau yang lainnya Bu ya, hiasan-hiasan, sehingga bagian dalam ini bersih ya, bisa digunakan untuk barang-barang ya, atau furniture yang ibu dan bapak miliki. Nah ini juga bagian pemanis ya, bagian depannya, lantai 2-nya seperti ini. Kemudian ini kamar mandi utama, saya tidak tonjolkan ya, hanya ventilasi saja. Jadi cukup ventilasi. Kemudian ini balkon, tadi balkon lantai 2, ruang tengah ya Bu ya. Nah ini silakan tadi didiskusikan. Di atasnya saya kasih ban-banan betonnya Bu untuk awning, menghindari atau melindungi dari air hujan. Silakan bila ibu ingin yang lain atau ada masukan yang lain, boleh disampaikan. Tapi yang saya ajukan seperti ini ya Bu ya. Nah kemudian sampingnya ini ruang makan ya Bu ya. Ini kan bagian dalamnya belum saya buat Bu. Nah ini saya keluarkan tonjolan juga, bisa menyimpan vas bunga atau yang lainnya. Si dinding bagian dalamnya ya Bu ya. Nah sehingga areal dalam itu bisa dimaksimalkan. Kemudian ada kaca yang bisa lihat view ya ke samping ketika makan ya Bu ya. Nah di sampingnya ini ada area servis, area dapur ya, dan cuci jemur. Ini saya sarankan tidak pakai ban-banan beton supaya memaksimalkan cahaya dan udara yang bisa diterima oleh ruang ini ya Bu ya, cuci jemur. Nah seperti ini. Untuk warna bangunan belum saya aplikasikan Bu ya, masih polos dulu. Bagian eksterior ini memang agak lama Bu pengerjaannya ya, perlu waktu karena saya juga perlu melakukan studi dan penyesuaian tampak yang bisa diaplikasikan di bangunan ibu ya. Nah kira-kira seperti ini Bu untuk sementara. Bila ada masukan silahkan disampaikan, masih sangat bisa untuk dilakukan perubahan sampai tanggal 22 ya Bu ya tampilannya. Nah bila ada yang ingin disampaikan silahkan disampaikan. Kemudian nanti saya akan update lagi setiap 1-2 hari. Semoga bisa tercapai sesuai target ya Bu ya. Dan Bapak Ibu bisa final nanti desainnya. Oke. Untuk saat ini mungkin saya cukupkan dulu. Kita lanjut lagi koordinasi setelah ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.